Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah, Piaut 6 C IAIS Nimoro Bungo. Baiklah, saya kali ini akan memaparkan skripsi saya dengan judul meningkatkan kemampuan interaksi sosial dengan metode bermain peran role pada kelompok A, Pot Barokah, Kampung Tagan, Kecamatan Patin, Tiga Ulu. Sebelum saya melanjutkan presentasinya, ada baiknya dulu saya tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih kepada dosen penggampu yang telah memberi kesempatan saya untuk menampilkan video saya kali ini, yaitu Perli Montana SPD MPD, dan salawat berserta salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah revolusi Islam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW. Baiklah, saya masuk dengan menjelaskan hasil skripsi saya dengan judul meningkatkan kemampuan interaksi sosial dengan metode bermain peran role playing pada anak kelompok A, Pot Barokah, Kampung Tagan, Kecamatan Patin, Tiga Ulu, oleh Nur Hidayah dengan NIM PU 0421900194. Di sini moto yaitunya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fi mujalisi fahsuhu yabsahillah lakum wa idza qila suzu fahsaru yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utu ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila katakanlah berdiri kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah meneliti apa yang telah kamu kerjakan. Keterkaitan moto dengan judul skripsi saya kali ini, yaitu hubungan motonya, hendaklah hasil penelitian saya yang lakukan bagaimana meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial dengan menggunakan metode role playing dapat menambah ilmu wawasan bagi semua orang. Oleh karena Allah akan meninggikan derajat-derajat orang yang beriman. Bab 1, latar belakang masalah. Pendidikan adalah salah satu upaya membentuk manusia dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah di khalifah bumi ini. Seperti yang dituliskan di dalam ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyallazina law taraku min khalfihim zurriyata si'afan khawfu alaihim falyataqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah kamu takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka adalah yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dari beberapa aspek yang dikemukakan di atas adalah salah satu berkompetensi yang harus dikembangkan khusus pada anak usia dini. Ini adalah bagaimana anak mampu mengelola sosial emosional yang berhubungan dengan perilaku anak di dalam kelas maupun di luar kelas, khususnya dalam berinteraksi sosial.
berdasarkan potensi dasar KD mengicu pada Permendikbud nomor 46 tahun 2014. Adapun kompetensi dasar yang memiliki dapat dikembangkan dalam lingkup kompetensi dasar yang mengembangkan dalam pengembangan seni adalah sebagai berikut: memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif, percaya diri, disiplin, peduli, dan mandiri. Mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur, rendah hati, dan dalam berinteraksi sosial, mampu simpati, kerjasama, dan komunikasi terhadap anak. Kemampuan berinteraksi sosial anak menurut Permendiknas nomor 58 tahun 2019 diantaranya anak bersikap kooperatif, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan dalam berinteraksi sosial anak lebih rendah. Hal ini melibatkan anak bermain baik dalam ataupun di luar kelas. Masih banyak yang bermain secara individu. Begitu juga permasalahan yang terjadi di PAUD Barokah Kampung Tagan, Kecamatan Batin Tiga Ulu. Sebagian besar menunjukkan kekurangan kerjasama antara dalam menyelesaikan tugas. Seringnya anak bermain sendiri dan bermain dengan permainan yang dibawa dari rumah. Selain itu, hubungan sosial dan tolong-menolong antara anak satu dengan anak lain masih kurang. Hal ini dapat terlihat oleh toleransi anak ketika kekurangan alat belajar, yang enggan meminjamkan alat belajar atau peralatan kepada teman lainnya. Dari permasalahan rendahnya kemampuan interaksi sosial anak tersebut, maka dapat diuraikan beberapa faktor penyebabnya, antara lain metode pembelajaran yang dipakai guru masih monoton atau kurang mengembangkan kemampuan kerjasama, saling tolong-menolong, dan toleransi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan upaya, salah satunya adalah menggunakan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran di kelas. Dengan metode pembelajaran berlangsung dengan mudah dan menyenangkan. Oleh karenanya di setiap pembelajaran sangat dibutuhkan metode yang tepat supaya pembelajaran tidak terkesan menjenuhkan, membosankan. Meskipun terdapat metode pembelajaran, tidak semua metode tersebut dapat diterapkan. Bagaimana pembelajaran konteks ini? Seorang pendidik harus memilih metode pembelajaran yang tepat baik yang digunakan untuk anak. Guru diharuskan mengganti metode dalam mengajar untuk mengatasi kejenuhan ketika proses belajar mengajar berlangsung. Beberapa metode mengajar yang dapat dipilih guru antara lain yaitu ada metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode kelompok, metode karya wisata, metode demonstran, dan metode yang lain. Metode ini harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Karena itu, salah satu penunjang keberhasilan pendidik adalah menggunakan metode mengajar yang tepat. Sebagai upaya pengembangan keterampilan sosial, guru dapat menggunakan metode bermain peran, playing. Dengan itu, PAUD Barokah Kampung Tagan, Kecamatan Batin Tiga Ulu harapkan dapat mengembangkan keterampilan sosial anak, tentunya dengan menggunakan strategi, materi, dan media sehingga mudah diikuti oleh anak. Karena dengan bermain peran, anak memiliki kesempatan menjadi pribadi yang lain pada dirinya, mampu tokoh yang diinginkannya. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tindak kelas dengan berjudulnya meningkatkan kemampuan interaksi sosial dengan metode bermain peran, role playing pada anak kelompok A, PAUD Barokah, Kecamatan Batin Tiga Ulu, Kabupaten. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Guru masih kurang maksimal dalam melaksanakan metode pembelajaran. Sebagian besar anak asik dengan bermain sendiri saat di dalam maupun di luar kelas. Anak tidak mau bekerja sama antara satu dengan yang lain saat belajar. Anak jarang berinteraksi satu sama lain. Batasan masalah
Penelitian ini dilakukan kelompok A Paut Barokah, Kamutagan, Kecamatan Batin Tiga Ulu. Penelitian ini menerapkan metode bermain peran, yaitu role playing. Materi pembelajaran diajarkan interaksi sosial dengan metode bermain peran. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas. Permasalahan dapat dirumuskan adalah: 1. Bagaimana proses penerapan Paut Barokah Kamutagan, Kecamatan Batin Tiga Ulu meningkatkan kemampuan interaksi sosial? Kelompok A Paut Barokah Kecamatan Batin Tiga Ulu. Apakah ada peningkatan kemampuan anak berinteraksi sosial dengan menggunakan metode bermain peran? Anak kelompok A Paut Barokah Kecamatan Batin Tiga Ulu. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui proses penerapan Paut Barokah Kecamatan Batin Tiga Ulu Kamutagan, meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak kelompok A Paut Barokah Kamutagan, Kecamatan Batin Tiga Ulu. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan anak berinteraksi sosial menggunakan metode bermain peran. Anak kelompok A Paut Barokah Kamutagan, Kecamatan Batin Tiga Ulu. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut. 1. Secara umum, hasil penelitian ini menulis harapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu kependidikan anak usia dini di Institut Agama Islam Yasni Morebunga. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan dan tambahan ilmu pengetahuan baru tentang pelaksanaan Paut Barokah Kamutagan, Kecamatan Batin Tiga Ulu dalam pengembangan kemampuan interaksi sosial. 3. Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan tentang pengembangan pelaksanaan Paut Barokah Kamutagan, Kecamatan Batin Tiga Ulu dalam perkembangan kemampuan interaksi sosial dengan metode bermain peran, role playing, anak kelompok A Paut Barokah Kamutagan, Kecamatan Batin Tiga Ulu. Bagi peneliti, penelitian akan menjadi pengetahuan dan penambah wawasan serta menjadi syarat untuk mendapatkan gelar serta 1 pendidikan anak usia dini di Institut Agama Islam Yasni Morebunga. Bab 2. Landasan teori. 1. Kemampuan interaksi sosial anak usia dini. Interaksi sosial suatu hubungan antara individu yang lain dengan individu manusia, misalnya yang ada dalam melakukan individu yang satu mempengaruhi dan mengubah memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, kelompok dengan perorangan, kelompok dengan manusia, maupun perorangan dengan kelompok manusia. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara dua individu atau lebih, di mana dalam perlakuan tersebut saling mempengaruhi atau mengubah perilaku yang lain atau sebaliknya. Interaksi sosial adalah hubungan antara dua atau lebih individu dinamakan melakukan individu yang satu mempengaruhi atau mengubah, memperbaiki kelakuan individu, atau sebaliknya. Hubungan antara anak dengan teman sebaya merupakan bagian dari interaksi sosial yang dilakukan anak di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dalam berinteraksi dengan teman sebaya, anak akan memilih anak lain yang usianya hampir sama di dalam berinteraksi dengan teman sebayanya. Anak dituntut untuk dapat menerima teman sebayanya. Dalam menerima teman sebaya, anak harus mampu menerima persamaan usia, menunjukkan terhadap minat dapat menerima teman lain atau kelompok lain, atau dapat lepas dari orang tua atau orang dewasa lain, akan menerima kelas sosial yang berbeda. Interaksi sosial ini disebut dengan proses sosial, yaitu cara-cara hubungan yang dilihat apabila perorangan atau kelompok sosial yang tertentu menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan ini. Apa yang akan terjadi apabila perubahan-perubahan menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarikkan kesimpulan bahwa kemampuan interaksi sosial adalah hubungan yang baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada 8 faktor di sini yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu anak. Faktor yang pertama adalah adanya kesepakatan atau bergaul dengan orang di sekitar dari berbagai usia dan latar belakang. Semakin banyak kesempatan yang diberikan kepada anak untuk bergaul dengan orang yang ada di lingkungan dengan latar belakang usia yang berbeda, akan dapat mengembangkan kemampuan sosial. Kemampuan sosial faktor yang kedua adalah bervariasi pengalaman. Faktor yang ketiga adalah adanya minat motivasi bergaul, lingkungan mendukung, menyenangkan, membuat minat motivasi bergaul semakin berkembang. Faktor keempat mempengaruhi interaksi sosial adalah banyak pengalaman yang menyenangkan yang diperoleh melalui pergaulan atau aktivitas sosial. Faktor kelima adalah adanya bimbingan pengajaran dari yang lain. Biasanya terjadi model bagi anak. Bimbingan pengajaran yang bergaul hendaknya dilakukan oleh seorang yang dapat dijadikan model atau contoh bagi anak lain. Faktor keenam yaitu adanya bimbingan pengajaran secara sengaja yang diberikan oleh orang yang dijadikan model bergaul bagi anak, walaupun kemampuan sosial itu dapat pula berkembang melalui pengalaman bergaul. Faktor ketujuh yang berpengaruh terhadap kemampuan berinteraksi sosial adalah adanya kemampuan berkomunikasi yang baik, yang nyambung antara satu dengan yang lain. Yang kedelapan juga dapat mempengaruhi kemampuan interaksi sosial adalah adanya kemampuan berkomunikasi yang dapat membicarakan topik yang dimengerti, yang menarik bagi lawan bicara. Ketika salah satu saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. 9. Bentuk interaksi sosial. A. Kerjasama. Kerjasama adalah salah satu antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kegiatan kerjasama, individu melakukan interaksi dengan orang lain, di mana individu memberikan stimulus kepada individu lain. Kemudian individu yang lain memberikan reaksi terhadap stimulus yang diterimanya ataupun sebaliknya. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu keadaan hubungan antar individu maupun kelompok yang tujukan keseimbangan berinteraksi, yang berhubungan nilai-nilai sosial, agama, norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Proses akomodasi ini akan mengurangi pertentangan sehingga terciptalah suatu kerjasama yang baik dalam suatu kelompok. Asimilasi, suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam individu maupun kelompok serta meliputi usaha-usaha pertingkatan kesatuan, tidak sikap dan proses mental dengan memerhatikan kepentingan tujuan bersama. Untuk mengetahui apakah tercapainya tersebut menggambarkan kemajuan atau tidak, maka dibuatkan patokan atau standar yang dicapai oleh anak usia 4-5 tahun, 4-6 tahun, yaitu bersikap kooperatif dengan teman, menunjukkan sikap toleran, mengekspresikan emosi dalam berbagai situasi, senang, gembira, antusias dan sebagainya, mengembangkan pengaturan disiplin, mengenal tata krama, sopan santun sesuai dengan nilai budaya setempat. Adaptasi kemampuan sosial menurut Kelly, menurut buku panduan program pelajaran untuk menstimulasi kemampuan sosial anak bagi taman kanak-kanak antara lain yaitu anak mampu membaur dengan temannya, anak mampu mengawali interaksi sosial dengan teman, anak aktif mendengarkan orang lain berinteraksi, anak merespon, anak membangun percakapan, anak mampu menampilkan mimik atau tepat ketika diajak berinteraksi sosial. Indikator keberhasilan mampu interaksi akan dipakai dalam penelitian ini adalah
anak mampu berbaur dengan teman, anak mampu mengawali interaksi dan komunikasi, anak mampu memberi respon terhadap pernyataan yang disampaikan oleh teman. Anak aktif membangun percakapan satu dengan orang lain atau kelompok. 3. Metode bermain peran role playing. Pengertian metode bermain peran pembelajaran berdasarkan pengalaman yang menyenangkan, yakni suatu cara penguasaan bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan pernyataan siswa. Metode bermain peran ini adalah suatu proses pembelajaran yang tergolong dengan metode simulasi. Manfaat metode bermain peran ini adalah serta nilai-nilai fungsi manfaat bermain peran meliputi pengembangan tingkat inteligensi, ada stabilitas emosional, anak mencegah terjadinya penyimpangan karakter, depresi, gangguan kejiwaan disebabkan oleh mental, meletakkan dasar-dasar kedewasaan itu. Dan langkah-langkah metode bermain peran. Langkah-langkah pijakan bermain peran, guru membacakan atau menceritakan dengan menggunakan buku yang berkaitan dengan tema yang dimainkan. Dalam hal ini dilakukan mengidentifikasikan masalah, menjelaskan peran yang dimainkan. Guru memberikan gagasan bagaimana menggunakan bahan-bahan peralatan bermain yang diskusikan antara guru dengan murid. Nantinya bermainnya dilakukan antara murid dengan murid. Pijakan sebelum main. Pada saat kegiatan hendaknya berlangsung, maka guru bertugas menerapkan peran yang akan dimainkan. Peran pembelajaran pada terhadap anak. Tahap 1, agen berbagi menjadi beberapa tahap, antara itu tahap 1 agen simbolik. Di sini ada anak menerima tindakan pura-pura. Tahap 2 itu pengganti simbolik, anak menggunakan metode nyata. Itu kelebihan dan kekurangan metode peran playing ini. Di dalam setiap metode saling memiliki kelebihan dan kekurangan, juga memiliki seluruh berpartisipasi mempunyai kesempatan untuk memajukan kemampuan dalam bekerja sama antara anak dapat belajar menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Salah satunya kelebihan metode ini menarik perhatian anak, menggunakan sosial emosional, berperan seperti orang lain, bekerja sama, bermain peran, berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah. Anak memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab, merangsang masalah sangat baik yang diminat belajar. Anak bebas mengambil keputusan. Berikut kekurangan metode bermain peran. Kekurangannya adalah melakukan waktu yang relatif panjang dan banyak, menghabiskan waktu banyak, memerlukan aktivitas daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun anak. Tidak semua pelajaran ini dapat disajikan melalui metode ini. Di kelas ini juga nganggu suara bermain dan penonton kadang-kadang bertepuk tangan. Apabila melaksanakan bermain peran melakukan kegagalan, bukan saja dapat diberikan kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tercantum pada guru dan pemiliknya. Penelitian yang relevan. Beberapa penerapan bermain di luar ular tangga juga dicobakan dalam pembelajaran, antaranya yaitu Fakultas Guru Tinggi Universitas Muhammadiyah mengetahui kemampuan interaksi sosial melalui metode bermain peran. Menurut Handayati Lai 2018, kemampuan berinteraksi sosial anak usia dini berdasarkan kemampuan gadget oleh orang tua dan keseluruhan Sukarejo kepada skripsi pendidikan guru pendidikan Indonesia ini Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 3. Sensitif pengembangan sosial emosional anak melalui output pada usia 4-5 tahun. Ditambahkan anak dalam berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah disampaikan TK Salam 1 Sekolah Sebandar Lampung dapat dikumpulkan bahwa pelaksanaan output dalam meningkatkan sosial
anak cukup baik di sini. Kerangka teoristik dalam melaksanakan kegiatan bermain peran sesuai dengan langkah-langkah penggunaan metode permain peran raing, yaitu kegiatan pra perkembangan, kegiatan pengembangan sebagai penutup. Ada diagram kerangka teori. Itu ada kondisi awalnya, kondisi tindakannya, dan kondisi akhirnya. Hipotesis tindakan. Itu ada di bab 3. Jenis penelitian itu penelitian tindakan kelas. Penelitian Purwareca Kecamatan Batu Tiga Ulu. Penelitian ini menggunakan model penelitian dilakukan oleh Kamis dan Tagat. Setting dan subjek penelitian. Setting waktu penelitian direncanakan akan dilakukan pada semester genap tahun 2001-2002 pada bulan Mei minggu kedua dan minggu kedua. Lokasi penelitian yang dilakukan ada di Purwareca Kamutaga Kecamatan Batin Tiga Ulu. Subjek penelitian ditindak ini peserta didik Purwareca Kamutaga Kecamatan Batin Tiga Ulu berjumlah 13 orang siswa, 4 kali pertemuan dalam 1 minggu. Proses penelitian. Model yang digunakan dalam penelitian ini model penelitian digunakan oleh Kamis dan Tagar. Penelitian pencerahan, pelaksanaan observasi, revisi pencerahan. Dari siklus PTK menurut Kamis dan Tagat ada pelaksanaan pencerahan siklus yang terjadi yang ada di dalam siklus ini. Data dan sumber data yang diperoleh itu ada dikumpulkan dalam penelitian sebagai berikut: data hasil observasi, data wawancara yang diperoleh dari guru Purwareca Kamutaga, dan hasil catatan lapangan, sumber data primer, data sekunder. Teknik pengumpulan data ada observasi, dokumentasi, wawancara. Instrumen penelitian adalah salah satu fasilitas yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Lembar observasi, pengamatan ada pengambilan data yang penelitian ketika meneliti, mengamat, melihat observasi, mulai dan menggunakan hubungan dengan kondisi interaksi sosial atau tingkah laku. Instrumen penilaian interaksi sosial, aspek yang ada satu BB mau berbaur dengan teman, ada siklusnya, itu ada BSB, anak mau berbaur dengan teman, BSB, anak berbaur dengan teman. Dokumentasi, teknik analisis data. Itu ada lagi bab 4, hasil penelitian. Di hasil penelitian ini ada terjadinya deskripsi kondisi awal prasiklus. Penelitian dilaksanakan Purwareca Kecamatan Batin Tiga Ulu. Penelitian ini prasiklus bertujuan untuk mengetahui kondisi awal yang ada di Purwareca Kamutaga Kecamatan Batin Tiga Ulu dengan jumlah anak, pembelajaran anak, dan selama pandemi melakukan dan anak masing-masing kelas 1A dari 5 orang laki-laki dan perempuan. Dihasilkan observasi melakukan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan anak dalam mengembangkan kemampuan sosial anak belum optimal. Hasil observasi prasiklus, aspek yang dinilai kategori, jumlah, dan persentase. Kemampuan sosial anak, perkembangan sangat baik, ada BSB, MB di sini. Hasil penelitian tindakan kelas siklus 1, definisi tindakan kelas siklus 1 pertemuan 1. Itu di Purwareca Kamutaga Kecamatan Batin Tiga Ulu. Perencanaan. Dalam tahap perencanaan siklus 1, menyusun dan melaksanakan RPPH, tindakan observasi, representasi, tindakan siklus pembukaan, kegiatan inti, ada lagi kegiatan penutup, deskripsi observasi. Itu ada lagi di sana itu hasil observasi siklus 1. Tabel hasil observasi siklus 1 sangat baik, dan refleksi itu tahapan refleksi merupakan kegiatan untuk menggunakan kembali apa yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan. Kegiatan refleksi ini masukkan bahan masukan pada kegiatan yang dilaksanakan pada siklus 1. Hasil penelitian tindakan siklus 2, definisikan tindak siklus 2 dan pertemuan 1.
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran siklus 2 di PAUD Barokah Kampung Tegan, Kecamatan Batu dilakukan pada tahap perencanaan tindakan observasi relasi kegiatan pembelajaran. Pertemuan ini dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Perencanaan tindakan kelas, observasi, relaksasi, deskripsi tindakan siklus 1 dan siklus 2, ada perencanaan tindakan atau kegiatan inti, penutup, deskripsi, observasi. Dan di sini juga melalui metode bermain peran lain mengalami peningkatan pada kategori perkembangan sangat baik dan jumlah 11 orang anak berprestasi 85% dan jumlah keseluruhan anak sehingga melalui kegiatan PAUD Barokah Kampung Tegan Kecamatan Ulu, anak ini disimpulkan bahwa kegiatan pelajaran dapat meningkatkan kemampuan interaksi sosial. Interaksi sosial pembahasan yaitu kegiatan interaksi PAUD siklus 1 dan siklus 2, kemampuan interaksi sosial sebesar 23%, mengalami peningkatan siklus 1 sebesar 38% menjadi 61% dan mengalami peningkatan lagi pada siklus 2 nya sebesar 24% menjadi 85% dari jumlah keseluruhan anak di PAUD Barokah Kampung Tegan Kecamatan Batin 3 Ulu. Kesimpulan penutup, berdasarkan penelitian diperoleh dari hasil observasi ditemukan bahwa kemampuan interaksi sosial pada anak juga meningkatkan. Hal tersebut dapat dijadikan dari peningkatan rata-rata prestasi dari penelitian dimulai daripada siklus 1, siklus 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terhadap kemampuan berinteraksi sosial pada anak kelompok A PAUD Barokah Kampung Tegan Kecamatan Batin 3 Ulu. Penelitian tindak kelas dilakukan di PAUD Barokah mengalami peningkatan terhadap kemampuan interaksi sosial yang terjadi setiap siklus penelitian. Peningkatan persentase kemampuan ini akan dimulai pada siklus yang sebesar 23%, mengalami peningkatan pada siklus 1 sebesar 30% dan menjadi 61%. Meningkat menjadi siklus 2 sebanyak 24% dan menjadi 83% dari jumlah keseluruhan anak di kelompok A PAUD Barokah Kampung Tegan Kecamatan 3 Saran. Berdasarkan penelitian konsumen tadi, silakan penelitian menggunakan beberapa saran sebagai berikut bagi anak. Metode peran ini diterangkan pada kegiatan pembelajaran mampu membantu meningkatkan kemampuan sosial bagi guru. Nah, ada sarannya di sana. Ada penelitian dapat menunjukkan penelitian mengenai kemampuan sosial dengan menggunakan metode bermain peran. Yang lebih menarik lagi, ada inovatif ternyata meningkatkan kemampuan interaksi sosial dengan anak. Terima kasih. Inilah presentase skripsi saya, Nur Hidayah, dengan berjudul meningkatkan kemampuan interaksi sosial dengan metode bermain peran role playing pada anak kelompok A PAUD Barokah Kecamatan Batin 3 Ulu tahun 2002. Inilah ringkasannya. Saya Nur Hidayah dari Prodi PAUD 6C mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.